Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanesha Amalia dengan NIM 11211693 dari kelas K321 MNR dengan mata kuliah pengantar bisnis dan dosen pengampun Eva Maefa Handayani STMM. Di sini saya akan membahas tentang fungsi planning, fungsi organizing, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia. Perencanaan dalam manajemen. Ada begitu banyak perusahaan di luar sana, baik besar maupun kecil, namun ada berapa banyak di antaranya yang bisa berkembang atau bertahan untuk waktu yang lama. Mungkin hanya beberapa. Berkembang atau tidaknya suatu perusahaan sendiri sangat bergantung pada cara perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam ilmu ekonomi, ini dikenal dengan istilah manajemen. Manajemen bisa diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan organisasi dengan bekerja bersama dan melalui orang serta sumber daya organisasi lainnya. Pengelolaan organisasi atau perusahaan yang baik mengidentifikasikan manajemen yang baik. Pun demikian sebaliknya. Lantas bagaimana cara agar manajemen bisa terlaksana dengan baik? Tentu saja, kemampuan mengambil keputusan bukan menjadi satu-satunya aspek penting. Dibutuhkan pula kemampuan yang baik dalam memecahkan masalah serta memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Sejumlah pakar manajemen mengajukan gagasan tentang apa saja yang termaksud dalam fungsi manajemen. Harold Cornish dan Charles O'Connell misalnya, yang gagasannya banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Menurut keduanya, fungsi manajemen meliputi planning, organizing, staffing, dan directing. Dalam pembahasan ini, kita akan fokus terlebih dahulu pada fungsi perencanaan atau planning dan manajemen yang dia dikatakan sangat penting, seperti apa kira-kira dan berapa penting fungsi ini. Fungsi planning. Perencanaan merupakan kegiatan merancang tujuan dan program-program yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Perencanaan harus dilakukan oleh manajemen puncak dan menengah, sementara manajemen dasar dan karyawan melaksanakan program yang terkait dengan lingkup kerja masing-masing. Perencanaan dalam manajemen pada dasarnya menjadi tolak ukur kinerja organisasi, apakah semakin baik ataukah justru menurun. Apabila tujuan sekarang, misalnya target penjualan, lebih baik dari sebelumnya, maka organisasi memiliki kinerja yang baik. Sebaliknya, perencanaan tujuan yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya mengidentifikasikan kinerja organisasi yang menurun. Perencanaan merupakan kegiatan intelektual yang membutuhkan kematangan berpikir, kreatif, dan pemahaman dinamika organisasi. Itulah sebabnya perencanaan hanya melibatkan tingkat manajemen menengah ke atas. Ada beberapa langkah dalam perencanaan yang perlu diketahui. Di antaranya mengetahui kondisi sekarang, melihat ke masa depan, merancang tujuan yang konkret dan membuat program dan struktur yang fleksibel. Yaitu 1. Mengetahui kondisi sekarang. Perencanaan harus didasarkan pada kondisi real organisasi, seperti pencapaian sebelumnya, kemampuan sumber daya, dan posisi keuangan. Kondisi ini menjadi tolak ukur matang tidaknya satu perencanaan. Sebagai contoh, rencana pembukaan cabang baru di suatu perusahaan bumbu masak didukung oleh kesiapan kantor, SDM, dan anggaran operasional. 2. Melihat ke masa depan. Perencanaan harus didasarkan pada prediksi seperti apakah organisasi pada tahun-tahun mendatang. Prediksi ini menjadi dasar penentuan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Prediksi ini harus rasional dan didasarkan pada pertimbangan dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, prediksi produsen bumbu masak menjadi produk nomor 1 secara nasional memang didasarkan pada jumlah penjualan nasional yang terus menanjak. 3. Merencanakan tujuan yang konkret. Perencanaan diterjemahkan lebih lanjut menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan ini harus operasional dan terukur. Operasional artinya memang bisa dilakukan, sedangkan terukur artinya memang bisa dicapai. Dalam perusahaan, tujuan ini biasanya berupa angka, misalnya menjadi bumbu masak nomor 1 secara nasional. Sebuah perusahaan harus bisa mencapai penjualan sebesar 200 miliar dengan pelanggan sebanyak 200.000 orang. 4. Membuat program dan struktur yang fleksibel.
Tujuan di sini terjemahkan lebih konkret lagi ke dalam program dan struktur organisasi. Program memuat apa saja yang harus dilakukan, sedangkan struktur meliputi siapa saja yang harus melakukan. Baik program maupun struktur harus memiliki keluasan sehingga setiap progres terhadap perubahan sewaktu-waktu. Misalnya, untuk menjadi produk nomor 1, perusahaan mendesain program yang komprehensif mulai dari produksi, promosi, dan penjualan serta menentukan personal yang memang kompeten di bidang itu. Fungsi organizing. Fungsi organizing dalam manajemen adalah proses mengatur wewenang, tugas dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan proses atau organisasi. Kemudian menjadi satu kesatuan untuk mencapai rencana dan tujuan yang telah diinginkan perusahaan atau organisasi. Jadi, fungsi perorganisasian tidak hanya mengatur orang, tapi juga semua sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Namun, termasuk modal perusahaan yang berbentuk uang, mesin, waktu, dan lainnya tanpa terkecuali. Mengapa fungsi manajemen organisasi ini penting dilakukan? Supaya suatu perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan semestinya dan mewujudkan semua tujuan perusahaan. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, sebuah perusahaan tidak hanya perlu melakukan fungsi organisasi, namun juga melakukan 3 fungsi manajemen lainnya. Manfaat fungsi organizing dalam manajemen. Fungsi organizing atau perorganisasian ini wajib dilakukan karena memiliki banyak manfaat, terutama bagi perusahaan. Berikut ini beberapa manfaat fungsi perorganisasian yang perlu dipahami, yaitu membantu mempermudah koordinasi antara pihak di dalam satu kelompok, membantu membagi tugas sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan, membuat setiap bagian perusahaan mengetahui apa yang dilakukan dan tugas-tugasnya, mempermudah pengawasan terhadap perusahaan, memaksimalkan manfaat spesialisasi yang ada di perusahaan, mengefisienkan biaya atau anggaran perusahaan, membantu wujudkan hubungan yang rukun antar individu. Proses menjalankan fungsi organizing. Dalam menjalankan fungsi manajemen organizing, perusahaan perlu melakukan beberapa tahapan. Jadi, proses pelaksanaan tidak serta-merta langsung menunjukkan dan memerintah setiap karyawan, tapi harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Berikut ini tahapan prosesnya, yaitu mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Proses pelaksanaan fungsi manajemen organisasi dimulai dari rencana dan tujuan yang sebelumnya telah disusun. Tidak hanya itu, fungsi organisasi ini merupakan tindakan eksekusi dari rencana dan tujuan yang sebelumnya dibuat perusahaan. Jadi ini merupakan tahapan awal dalam upaya merealisasikan rencana dan tujuan manajemen perusahaan. Desain fungsi organisasi disesuaikan dan dipengaruhi oleh perencanaan, karena arah perorganisasian pada perusahaan akan ditentukan pada tahap ini. Setiap personal harus memahami tujuan manajemen tanpa terkecuali, agar arah dan tujuannya benar, bisa bekerja dengan efektif, dan biaya yang dikeluarkan sedikit. Lalu menentukan tugas utama. Ketika rencana dan tujuan sudah disusun oleh perusahaan, tahapan fungsi manajemen organizing berikutnya yaitu menentukan dan membuat rencana tugas utama perorganisasian. Di bagian manajemen perusahaan terdapat berbagai level dan sub-sub bagian, mulai dari manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasional serta sub-manajemen lainnya. Pada tahap ini, tugas dan pekerjaan utama setiap bagian manajemen akan ditentukan. Tugas yang akan diberikan tentunya berbeda-beda dan ditentukan berdasarkan bidangnya masing-masing. Intinya, fungsi manajemen organisasi pada tahap ini adalah menetapkan struktur perusahaan supaya garis perorganisasian jelas, sehingga masing-masing bagian manajemen mengetahui kewenangan dan tanggung jawab dengan jelas. Lalu, membagi tugas kepada individu. Proses tahapan dari fungsi manajemen organizing berikutnya yaitu melakukan pembagian tugas kepada masing-masing individu. Pada proses tahapan ini dapat dikatakan cukup krusial, karena eksekutor perencanaan yang telah disusun adalah individu atau karyawan. Keberhasilan mewujudkan perencanaan tersebut akan ditentukan oleh setiap karyawan yang menjalankannya. Jika perusahaan salah menentukan orang, maka risiko gagal akan semakin besar. Itulah sebabnya pada tahap ini mereka harus hati-hati menentukan tugas masing-masing karyawan, lalu mengalokasikan sumber daya. Setelah tugas sudah ditentukan dan sudah menunjukkan masing-masing karyawan, maka proses fungsi manajemen organizing yang selanjutnya yaitu mengalokasikan sumber daya perusahaan.
Tahapan ini bertujuan untuk memanfaatkan dan memberikan hasil yang maksimal untuk perusahaan. Semua sumber daya yang dimiliki akan diperhitungkan, digunakan, dan dialokasikan secara tepat. Lalu evaluasi strategi perorganisasian. Evaluasi strategi perorganisasian merupakan tahap akhir dari fungsi manajemen organizing. Evaluasi berguna untuk melihat kembali apa yang telah terjadi dan mengantisipasi resiko yang akan terjadi. Karena hal-hal buruk bisa saja terjadi kapan saja dan bahkan bisa terjadi tanpa disertai alasan. Sesuatu buruk yang tidak diprediksi sebelumnya dapat membuat perusahaan mudah goyah dan tidak memiliki langkah antisipasi dan penanganan yang tepat. Manajemen pemasaran. Secara umum, ada banyak pengertian dari manajemen pemasaran. Menurut salah satu ahli Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi misi perusahaan. Manajemen ini juga bergantung pada rencana organisasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar, terutama target pasar. Dalam hal ini juga berkaitan dengan harga distribusi dari supplier dan kepada konsumen, serta pelayanan. Maka dari itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk melakukan manajemen pemasaran. Ketika sanggup memberikan kepuasan kepada konsumen, maka berdampak positif bagi keuntungan perusahaan. Selain itu, dalam arti pengendalian, manajemen pemasaran juga terlibat dalam pengembangan produk, penempatan harga, hingga strategi promosi, sehingga bisa berdampak baik tidak hanya kepada konsumen, melainkan juga perusahaan. Tujuan manajemen pemasaran. Ada beberapa tujuan manajemen pemasaran yang perlu Anda ketahui, yaitu 1. Kepuasan pelanggan. Apa yang paling dicari dari perusahaan selain laba? Sudah tentu kepuasan pelanggan. Meskipun memperoleh laba yang maksimum, tapi ternyata tidak akan kepuasan pelanggan, semestinya itu menjadi catatan penting. Maka dari itu, untuk mencapai kepuasan pelanggan, perlu strategi khusus dalam mewujudkan. Misalnya, memperhatikan strategi pemasaran, dan itu dapat ditempuh dengan cara mengelola manajemen pemasaran yang baik. 2. Menciptakan permintaan. Satu hal penting yang perlu diketahui dari manajemen ini adalah bagaimana mengolah bisnis agar muncul permintaan produk dari konsumen. Nah, sudah pasti perlu melakukan strategi pemasaran yang terukur. Salah satu contohnya dengan mengetahui preferensi konsumen. Dengan mengetahuinya, mudah bagi Anda untuk melakukan strategi pemasaran produk. 3. Target pasar. Ketika mengetahui preferensi konsumen, Anda juga bisa memahami mana yang menjadi target pasar. Jika produk Anda sama dengan kompetitor, hal yang dibutuhkan adalah menciptakan promosi yang efektif dan tepat sasaran. Iklan di media sosial dapat menjadi sarana ampuh untuk mengambil target pasar. Anda bisa mencobanya melalui Instagram, Facebook, atau TikTok. 4. Pencitraan produk. Untuk mengenal sebuah produk kepada konsumen, tentu harus melalui promosi dengan iklan yang inovatif. Namun, perlu diingat bahwa kualitas produk perlu diperhatikan dengan saksama. Jika kualitas produk baik, mudah bagi divisi pemasaran untuk mengenalkan produk, sehingga konsumen pun lebih mudah tertarik untuk membeli dari produk Anda. 5. Target pasar baru. Jika Anda telah memiliki pelanggan tetap, sudah waktunya untuk melebarkan sayap bisnis. Anda perlu mencari pelanggan baru sebagai cara untuk melipat gandakan keuntungan. Strategi yang bisa Anda lakukan adalah melalui iklan dan di media sosial. Hadirnya target pasar baru akan menambah variasi produk, sebab biasanya ada permintaan produk yang berbeda. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Anda untuk meraih keuntungan yang lebih besar. 6. Menaikkan keuntungan. Bagian dari manajemen pemasaran yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan keuntungan. Seberapa banyak strategi yang Anda lakukan. Jika tidak dikerjakan secara konsisten, akan membuat bisnis tidak berkembang. Maka dari itu, konsisten adalah kata yang penting di dalam bisnis. Jika sudah rapi, detail, dan konsisten, percayalah keuntungan bisnis akan hadir secara sistematis. Karakteristik manajemen pemasaran. Setelah memahami apa saja yang menjadi tujuan manajemen ini, Anda perlu mengetahui juga bagaimana karakteristiknya. Berikut ini adalah poin-poinnya. 1. Fokus pada konsumen. Selain keuntungan, sebenarnya bisnis itu tergantung bagaimana Anda memiliki konsumen yang loyal.
Hadirnya konsumen dengan ciri seperti itu memudahkan Anda untuk mengenalkan produk, terlebih mereka bisa jadi influencer yang baik bagi calon konsumen. Oleh karena itu, merawat konsumen menjadi yang terdepan dalam bisnis. Produk yang baik adalah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. 2. Riset pasar. Mengapa harus riset pasar? Pertanyaan ini menjadi penting karena tergantung pada kebutuhan bisnis. Namun, pada dasarnya ketika memulai bisnis, Anda perlu melakukan riset pasar. Riset itu untuk menentukan siapa target pasar, berapa jumlah yang ideal untuk mengeluarkan produk. Selain itu, melihat bagaimana strategi pasar yang harus dijalankan. Dengan demikian, mudah bagi Anda kapan harus memulai bisnis. 3. Buat rencana pemasaran. Setelah melakukan riset dan menentukan target pasar, hal yang semestinya Anda lakukan adalah buat rencana pemasaran. Jika melihat era yang lebih digital, membanjiri pesanan melalui media sosial adalah sesuatu yang masuk akal. Anda bisa menyusun satu persatu perencanaan untuk kemudian diimplementasikan menjadi promosi. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengelola sumber daya keuangan suatu entitas atau perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan mencakup berbagai kegiatan seperti penganggaran, perencanaan keuangan, pengelolaan kas, pengelolaan investasi, pembiayaan, pengendalian biaya, dan analisis kinerja keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai operasional, serta memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Dalam konteks bisnis, manajemen keuangan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko keuangan. Manajemen keuangan juga berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Hal ini mencakup pengambilan keputusan mengenal jenis investasi yang tepat, sumber pembiayaan yang optimal, dan manajemen risiko keuangan yang efektif. Selain itu, manajemen keuangan juga melibatkan pemantauan dan analisis kinerja keuangan perusahaan, serta pengembangan strategi keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai operasional serta memaksimalkan nilai perusahaan. Bagi para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah 1. Meningkatkan portabilitas perusahaan. Manajemen keuangan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. 2. Meningkatkan likuiditas. Manajemen keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan operasional dan membayar utang tepat waktu. 3. Meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memiliki investasi yang tepat dengan mengelola risiko keuangan secara efektif. 4. Meminimaliskan risiko keuangan. Manajemen keuangan bertujuan untuk mengidentifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan, seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. 5. Menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Manajemen keuangan bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, dan karyawan, dengan memberikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Tips mengelola manajemen keuangan. Berikut ada beberapa tips untuk mengelola manajemen keuangan dengan baik, yaitu 1. Buat rencana keuangan jangka panjang. Buat rencana keuangan jangka panjang yang mencakup tujuan keuangan jangka panjang dan strategi untuk mencapai. Pastikan rencana tersebut fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan situasi keuangan. 2. Lakukan pemantauan arus kas. Pemantauan arus kas perusahaan secara teratur dapat membantu mengidentifikasi masalah keuangan sebelum terjadi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Pastikan untuk membuat laporan arus kas secara berkala dan membandingkan dengan anggaran perusahaan. 3. Kelola utang dengan bijak. Utang dapat menjadi alat yang berguna untuk menandai kegiatan perusahaan, tetapi harus dikelola dengan bijak untuk menghindari beberapa utang yang berlebihan. Pastikan untuk mempertimbangkan suku bunga, jangka waktu, dan risiko kredit sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman. 4. Kelola risiko keuangan. Identifikasi risiko keuangan dihadapi perusahaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Pastikan untuk memiliki kebijakan manajemen risiko yang jelas dan terukur.
5. Tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Jangan tergoda untuk membuat keputusan keuangan yang hanya menguntungkan secara jangka pendek, tetapi meragukan tujuan jangka panjang perusahaan. Pastikan untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan jangka panjang perusahaan. 6. Pelajari tren keuangan. Pelajari tren keuangan dan perkembangan terkini dalam industri perusahaan. Hal ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang baru dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. 7. Gunakan sistem manajemen keuangan yang tepat. Gunakan sistem manajemen keuangan yang tepat untuk memudahkan pemantauan keuangan dan mengambil keputusan. Pastikan sistem tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dengan menerapkan tips-tips tersebut, perusahaan dapat mengelola manajemen keuangan dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, target perusahaan jadi tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Meski demikian, manajemen SDM kekinian tak lagi hanya berfokus pada pemenuhan target perusahaan saja, namun juga memikirkan bagaimana perkembangan dari setiap talent yang dimiliki perusahaan. Hal ini bergeser karena talent kini tak hanya berperan sebagai mesin saja, tetapi juga sebagai aset yang dimiliki perusahaan. Orientasi pragmatis kemudian diubah jadi orientasi proses. Harapannya, semakin baik perkembangan individu talent yang dimiliki, maka semakin baik pula kinerja yang diberikan untuk perusahaan. Akhirnya, performa perusahaan bisa meningkatkan dari waktu ke waktu. Fungsi dari manajemen SDM. Ada beberapa fungsi yang bisa jadi acuan kerja manajemen sumber daya manusia secara umum, yaitu 1. Perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan SDM secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. Analisis jabatan, pemilihan calon karyawan, pembagian kerja masuk ke dalam fungsi ini. 2. Rekrutmen hingga pemberhentian. Manajemen SDM juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. Perencanaan rekrutmen, pemilihan kandidat, onboarding hingga pada saat nanti kerjasama harus diakhiri, semua wajib dengan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum. 3. Fungsi pengupahan, perencanaan, perhitungan, pembayaran, dan komplain terkait pengupahan jadi fungsi selanjutnya yang dimiliki manajemen SDM. Semua juga wajib diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau kesepakatan kerja terkait lembur, potongan, tunjangan, hingga ketambahan atau insentif tertentu. 4. Penilaian kinerja dan pengembangan karir. Melalui penilaian kinerja secara berkala, berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan sudah berkembang. Di waktu yang sama, disediakan pula kesempatan jenjang karir untuk karyawan yang sudah memenuhi kualifikasi, sehingga karyawan bisa memiliki motivasi dalam meningkatkan kemampuannya. 5. Pelatihan pengembangan kemampuan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi dalam rangka memberikan pelatihan serta pengembangan kemampuan dari talent yang dimiliki. Talent adalah aset. Mindset seperti ini akan membuat talent sebagai investasi hidup yang dapat memberikan ROI yang diharapkan ketika diberikan cukup effort dalam pengembangannya. 6. Keselamatan kerja. Tak hanya mengolah kesejahteraan dan peningkatan performa, manajemen SDM juga wajib berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka menjaga hajat hidup setiap talent yang ada. Perencanaan manajemen risiko, programan motivasi, strategi konflik, serta mempertahankan keselamatan kerja di dalam atau di luar perusahaan. 7. Pengolahan hubungan kerja. Mengolah hubungan kerja dengan setiap elemen yang ada di perusahaan, menghormati hak antara talent atau pegawai, menetapkan produsen keluhan dan masukan dapat disampaikan, sehingga penelitian dapat menjadi SDM yang baik. Fungsi ini dijadikan dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan hak talent yang dimiliki perusahaan. Tujuan dari manajemen SDM. Dengan ketujuh fungsi yang disebutkan di atas, tujuan dari manajemen SDM ini sebenarnya sudah cukup jelas, yaitu mengembangkan sistem kerja yang dimiliki perusahaan hingga ke titik paling optimal, mengembangkan praktek manajemen yang berkomitmen yang memandang talent sebagai stakeholder dalam perusahaan, memastikan ketersediaan kesempatan yang setara untuk semua orang, memastikan hak talent selalu dihargai dan didapatkan sesuai dengan prosedur, menciptakan iklim kerja yang efisien,
produktif untuk semua orang dan mendukung perkembangan individu setiap talent. Tujuan ini bisa dicapai selama praktek manajemen sumber daya manusia yang dilakukan bisa efisien dan efektif, sesuai dengan keperluan perusahaan dengan mempertimbangkan hak-hak dan kesempatan bagi talent yang dimiliki. Manfaat penerapan manajemen SDM secara praktis. Dengan penerapan secara cermat, tak hanya perusahaan yang mendapatkan manfaat dari manajemen SDM, namun juga karyawan secara langsung. Manfaat yang bisa didapatkan dilihat dari kedua sisi. Bisa Anda simak dalam poin singkat ini, yaitu optimalisasi SDM yang dimiliki, 2. Meningkatkan produktivitas dan disertai kepuasan kerja, 3. Memetakan kebutuhan talent di setiap bagian yang sudah akan dimiliki, 4. Data lengkap terkait informasi ketenagakerjaan, 5. Penelitian untuk merencanakan di masa yang akan datang. Manajemen sumber daya manusia memang bersifat kasual karena mengelola elemen hidup dari perusahaan atau bisnis secara langsung. Tanpanya, perusahaan bisa menghabiskan banyak sekali anggaran hanya untuk menemukan dan memanfaatkan talenta yang diperlukan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.